Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamat Fikri, Bupati Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenankan kami menyampaikan informasi pengolahan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan merupakan satu dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 1.804,94 km persegi yang secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 208.006 jiwa dan sebagian besar bekerja pada pertanian dalam arti luas. Topografi wilayah terdiri dari 3 tipologi secara umum, mulai dari dataran, rawa, dan pegunungan yang memiliki sumber daya alam, baik hutan, perkebunan, pertanian, tambang, mineral, dan batuan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat 2 sungai yang berhulu di pegunungan Loksado, yaitu Sungai Amandit dan Sungai Negara, serta sungai-sungai kecil lainnya. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan tingginya tekanan terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi bersama pemangku kepentingan, LSM dan perguruan tinggi, maka telah ditetapkan isu 5 prioritas lingkungan hidup. Isu pertama, penurunan kualitas dan kuantitas air. Isu kedua, pengolahan persampahan dan limbah. Isu ketiga, permasalahan banjir. Isu keempat, degradasi lahan. Dan isu kelima, kebakaran hutan dan lahan. Kami berkomitmen sebagaimana tertuang dalam visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni dengan sasaran mewujudkan hijau desaku, Hulu Sungai Selatan sebagai kota oksigen, dan ditargetkan pada akhir 2023 EKLH Hulu Sungai Selatan dengan nilai indeks minimal 71. Demikian yang dapat kami sampaikan. Persoalan isu lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena siapapun di atas bumi memiliki kewajiban bersama untuk menjaganya. Hulu Sungai Selatan, Barasi Wanijau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsur Arsad, SAPMA, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan terkait isu lingkungan, yakni isu pertama, penurunan kualitas dan kuantitas air yang utamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk serta kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai penanganan dan kebijakan untuk mengendalikan penurunan kualitas dan kuantitas air, yaitu dengan yang pertama, pengawasan terhadap 31 kegiatan usaha perizinan yang dipandang berpotensi menyebabkan pencemaran. Yang kedua, membentuk tim penanganan permasalahan pencemaran air Sungai Amandit yang beranggotakan berbagai unsur dalam penertiban tambang pasir tidak berizin di Sungai Amandit. Tambang pasir kita relokasi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran Sungai Amandit. Yang ketiga, pemanfaatan rutin kualitas air pada 7 sungai sebanyak 9 titik oleh Laboratorium Lingkungan sebagai penunjang dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Yang keempat, mengadakan himbauan larangan jamban apung pada sungai-sungai kita dengan menawarkan pembangunan MCK secara kelompok atau mandiri. Yang kelima, membuat grup WhatsApp pemantau sungai untuk memantau kondisi dari hulu sampai ke hilir yang mengikut sertakan pemerhati lingkungan dan masyarakat untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat, serta adanya kegiatan susur sungai bersama masyarakat, pemerhati lingkungan, dan aparat penegak hukum. Inovasi malam Jumat atau gerakan menanam pohon bersama di lahan masyarakat setiap hari Jumat, kewajiban menanam pohon minimal 1 pohon setiap izin pembangunan yang dilaksanakan. Setiap peresmian proyek pembangunan diawali dengan penanaman pohon. Isu yang kedua, pengelolaan persampahan dan limbah. Hal ini menjadi prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, penetapan Perda nomor 16 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 79 tahun 2001 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang kedua, penanganan dan pengurangan sampah dengan arah kebijakan Perbup nomor 27 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi penanganan persampahan. Yang ketiga, kegiatan World Clean Up Day sesuai dengan instruksi Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 16 tahun 2021 yang mendorong dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dalam hal memilah sampah, mulai dari sumbernya, baik rumah, sekolah, kantor, pasar, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang keempat, membangun bank sampah induk HSS, TPS 3R terpadu, dan 42 TPS 3R pendukung dengan perputaran estimasi sampah pilah yang masuk per hari mencapai 800 kg per hari. Yang kelima, menjadikan bank sampah induk HSS dan TPS 3R terpadu sebagai media edukasi bagi pelajar dan masyarakat tentang alur pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, dan batok kelapa menjadi Koko-Pet. Yang keenam, lomba kampung bersih dan hijau di lokasi kawasan pemukiman kumuh. Yang ketujuh, inovasi pengurangan sampah, gala sajadah atau gerakan layangan sampah menjadi ibadah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beramal dengan mendonasikan sampah pilah dan penyaluran donasi melalui bank sampah induk HSS kepada panti asuhan. Inovasi basmalah, bank sampah mengelola sampah untuk sosial dan ibadah, serta inovasi berkayuh wani ke samudra merupakan pemilahan sampah dari rumah oleh ibu rumah tangga langsung ditukar dengan sembako. Isu yang ketiga dan keempat, permasalahan banjir dan degradasi lahan. Isu tersebut selain disebabkan oleh faktor alam, juga karena dampak pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan banjir dan degradasi lahan, diantaranya yang pertama, melakukan penanaman pohon di daerah hulu pada lahan kritis dan lahan terbuka serta bantaran sungai untuk memperkuat lahan dan sebagai resapan air. Dua, menebarkan bibit cover crop pada lahan-lahan yang curam bersama masyarakat dan pemerhati lingkungan, serta ditambah inovasi Katapel Meratus yang mewajibkan wisatawan untuk menebar biji tanaman di pegunungan. Yang ketiga, perbaikan saluran-saluran drainase serta mengatur pemempatan lahan sesuai dengan peruntukannya dalam tata ruang. Yang keempat, mendorong penertiban peti, penebangan hutan, di mana bersama APH dan perusahaan membentuk tim khusus penanganan peti. Isu yang kelima, kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan adalah membentuk posko induk serta posko unit-unit penanganan dan pengaduan karhutla, baik dari kabupaten, kecamatan, desa, serta daerah rawan, termasuk partisipasi perusahaan. Tidak hanya penanganan, namun juga sosialisasi dan himbauan untuk tidak membakar hutan dan lahan, serta adanya hukum adat terkait pembakaran lahan di pegunungan. Upaya ini telah mampu mengurangi titik-titik api yang terjadi di tahun 2017, 42 kali kejadian, dan jauh menurun pada tahun 2021 berjumlah hanya 6 kali kejadian. Selanjutnya, untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah daerah melaksanakan upaya-upaya mitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan capaian pada 5 kampung iklim telah berhasil mendapatkan trofi kampung iklim utama dari KLHK di tahun 2021, serta sasaran yang ingin dituju kabupaten yakni HSS Kota Oksigen, serta program Hijau Desaku. Dari upaya-upaya tersebut diperoleh nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 67,57 dengan nilai indik kualitas air 54,80, indik kualitas udara 89,26, dan indik kualitas tutupan lahan 49,38. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan ditargetkan pada tahun 2023 berada pada kisaran 71. Demikian 5 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan upaya-upaya kami dalam mencegah, pengendalian, dan menanggulanginya. Upaya perbaikan kualitas lingkungan yang kami lakukan tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak demi terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan memberikan hasil yang baik demi kelestarian lingkungan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Negara LH dan Kehutanan Republik Indonesia dan tim penilai Narwasita Tantra, saya Haji Ahmad Fahmi SE, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui fungsi legislasi, pembahasan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup, serta fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan anggaran pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung proses pembangunan
yang berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berperan aktif dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya dalam fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mensahkan Perda nomor 16 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyetujui anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terus meningkat dari anggaran tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kami selalu mendorong dan bersama-sama pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pengawasan, penertiban, dan berinovasi terkait lingkungan hidup. Banyak kita temukan sekarang tempat wisata yang telah sadar dari hal kecil mengajarkan ke seluruh lapisan masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya lingkungan hidup, di mana menginap di puncak pegunungan atau bukit diwajibkan untuk menyetor sampah mereka kepada petugas parkir sebelum meninggalkan tempat, dan adanya gerakan-gerakan pecinta lingkungan yang aktif bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terus memberikan dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga untuk masa depan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kami optimis di tahun 2023 nilai indeks EKLH akan mencapai 71, serta yakin Pemda dapat mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai kota oksigen, mewujudkan hijau di saku. Terima kasih masyarakat Hulu Sungai Selatan. Demikian Lestari Alamku, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulu Sungai Selatan, berasi wan hijau.